Pahlawan mati duluan, penjahat hidup nyaman, dan dia belajar itu dari kehidupan pertamanya. Seorang pria parubaya bekerja di sebuah perusahaan ilegal yang membuatnya terus mengalami tekanan. Meski begitu, dia terus bertahan meski sering mendapat perlakuan yang tidak adil seperti menanggung kesalahan dari atasannya yang korup. Itu semua tak lepas dari dorongan dan motivasi untuk keluarga kecilnya serta temannya Nita yang terus menghibur dia dengan membicarakan hobi yang sudah lama digandrungi, yaitu Gundam. Terus demi putri tersayangnya mendengar kalau anaknya ingin memelihara anjing, dia langsung mengajaknya jalan-jalan yang juga mengingatkan pada anjing peliharaannya dulu yang sekarang sudah tidak ada. Tapi suatu hari keanehan mulai terjadi. Dimulai dari komputernya yang tidak bisa dibuat mode tidur, serta mulai diketahuinya sang istri yang diam-diam bertemu dengan seorang lelaki. Kemudian gak lama setelah itu dia mendapat kabar kalau putrinya Kanami baru saja mengalami kecelakaan. Dan disinilah kekhawatirannya benar-benar terjadi. Setelah diketahui golongan darah putrinya berbeda yang bahkan tidak ada turunan dari darah dia sendiri. Lalu terbongkarlah kalau selama ini ternyata istrinya sudah berselingkuh dan memilih untuk pergi sambil membawa Kanami meninggalkan dia seorang diri. Ditambah lagi, di kantor dia mendapat fitnah setelah ditemukan pengiriman uang kantor ke rekening tak dikenal. Meskipun dia tahu kalau ini adalah ulah orang lain yang diam-diam menggunakan komputernya, dia sama sekali nggak bisa memberikan bukti dan cuma bisa pasrah dipecat begitu saja. Itu membuat hidupnya jadi lebih sengsara dengan pola hidup yang berantakan. Hingga akhirnya sakit parah setelah bekerja banting tulang menjadi kuli. Terus di tengah keputusasaannya, sambil terbaring di kamar yang gelap dan kosong, tiba-tiba muncul cahaya misterius yang menunjukkan sebuah reka adegan, menguak detail tentang apa yang menimpa dirinya seperti selingkuhan dan pemfitnah di mana ternyata satu orang yang sama, yaitu manajernya sendiri. Menjadikan rasa marah dan bencinya meluap serta membuat dia menyesali jalan hidupnya yang terus berlaku baik ke semua orang tapi malah mengakibatkan dia kehilangan segalanya. Bertepatan itu muncul seorang misterius mengaku sebagai pemandu jiwa yang bisa mengirimkan jiwa seseorang bereinkarnasi ke dunia fantasi. Tentu saja ini membuat dia merasa cukup senang setelah menerima tawaran untuk mendapat kehidupan baru dan memulai semuanya dari awal. Kemudian dengan tekad untuk menjalani hidup egois dan korup demi kepentingan pribadi, dia meminta agar direinkarnasikan ke sebuah dunia fantasi mecha di latar kekaisaran antariksa, yang juga secara diam-diam diikuti oleh seekor anjing misterius tanpa dia dan pemandu sendiri sadari. Lanjut singkat cerita, lelaki parubaya itu bereinkarnasi menjadi Liam Serap Banfield, putra gubernur yang memerintah sebuah planet Hydra, salah satu wilayah yang termasuk dalam kekuasaan Kekaisaran Algran. Dan sekarang, tepat di umurnya yang 5 tahun, Liam mendapat hadiah berupa lembar pemesanan sebuah robot pelayan dari ibunya. Selain memiliki kecerdasan AI, Liam juga bisa mendesain seluruh bagian tubuh pelayan yang diinginkan dari ujung kaki sampai ujung kepala, termasuk yang ketutup baju. Selain itu, ayahnya yang tiba-tiba muncul menghadiahi Liam seluruh aset dan properti Banfield. Dengan kata lain, jabatan gubernur dan wilayah yang dikuasai, yaitu planet Hydra. Tapi sebelum benar-benar menyerahkannya, Liam diminta untuk terus mengirimkan uang untuk orang tuanya yang ingin hidup santai di planet ibu kota dan menikmati masa pensiun mereka. Terus dipanggillah Brian, sang kepala pelayan, sambil membawakan surat kontrak penyerahan jabatan yang langsung ditandatangani oleh Liam. Karena itu, Liam berniat langsung menjalankan rencana hidup impiannya untuk bersikap korup demi kesenangannya sendiri. Sambil terus berterima kasih kepada pemandu yang sudah memberikan kesempatan kedua ini kepadanya. Tanpa dia tahu kalau sebenarnya sang pemandu hanya ingin melihat Liam hidup lebih sengsara, di mana segala emosi negatif yang nantinya muncul akan menjadi hiburan dan makanan untuk si pemandu sendiri. Sementara di tempat lain, secara singkat terlihat sebuah mecha yang dikendarai oleh Tuan Putri Kerajaan Lipe sedang menghadapi perompak yang menargetkan negaranya. Kemudian untuk Liam sendiri, dia baru saja menerima paket pelayan bernama Amagi yang sudah dia custom sedemikian rupa sesuai preferensinya di kehidupan sebelumnya.
Terus, meski Brian mengatakan kalau perawatan robot pelayan dilakukan setiap 2 minggu sekali, Liam sudah tidak sabar dan langsung menguji speknya saat itu juga. 子供部屋で検査しようか。はい、お気に召すまで。いけません。子供部屋ですることでは。Tentu saja, Brian yang melihat itu merasa tidak pantas mengingat umur Liam yang masih dianggap sangat kecil. Karena untuk standar kekaisaran, orang-orang baru dianggap dewasa saat menginjak umur 100 tahun. Ditambah lagi sikap Liam yang sangat akrab dengan Amagi selaku boneka maid membuat Brian sedikit khawatir. Kekhawatiran Brian ini berdasarkan pada sentimen orang-orang di kekaisaran yang masih membenci AI dan para boneka. Dan semuanya tak lepas dari peristiwa pada masa kegelapan, di mana kala itu umat manusia hampir punah akibat pemberontakan AI. Di mana dulu sepertinya para AI tidak ditanami aturan mutlak bagi setiap robot untuk tidak melawan manusia. Setelah Liam bertanya mengenai itu kepada Brian. Selain itu, baru Liam tahu kalau tujuan ibunya memberikan boneka padanya tak lain tak bukan untuk mengurus Liam sebelum dibuang. Karena sebenarnya pemberian jabatan gubernur hanyalah jebakan dari kedua orang tuanya yang ingin lepas dari hutang yang sangat besar dan menyuruh Liam untuk memikulnya. Sadar akan hal ini, Liam bertanya-tanya tentang rencana hidup korup yang sepertinya tidak bisa terlaksana, melihat kondisi wilayahnya yang benar-benar diambang kehancuran. Tapi tidak seperti hidup sebelumnya yang menyerah pada eksploitasi dan berakhir setelah dibuang. Kali ini Liam bertekad untuk merangkak naik dan bekerja sama dengan Amagi selaku produk yang juga sama-sama buangan. Oleh karena itu, ditanamkanlah prinsip pelayan kepada Amagi. Dari tidak boleh melukai Liam, patuh kepada Liam, serta harus melindungi dirinya sendiri selama tidak membahayakan tuannya. Kemudian tanpa bertele-tele, Liam langsung meminta saran tentang pengolahan wilayah ke Amagi, yang langsung disarankan untuk memasuki kapsul edukasi, di mana bisa membantu Liam belajar serta meningkatkan kemampuan fisik dalam waktu yang lebih cepat. Sementara bertepatan itu, kepengurusan wilayah akan diurus oleh Amagi sebagai pengganti. Terus singkat cerita, 2 tahun telah berlalu semenjak hari saat Liam memasuki kapsul edukasi. Tidak mau membuang waktu, Liam yang sudah memiliki bekal pengetahuan tentang pengurusan sebuah wilayah langsung berkeliling untuk mengecek seluruh aset keluarga Banfield. Terutama unit-unit robot yang mengingatkan Liam pada hobinya dulu dan membuatnya ingin coba untuk mengendalikannya. Mengingatkan kita pada dunia fantasi, semua robot dijalankan dengan tenaga sihir dan bergerak sesuai arahan dari pikiran serta bayangan pilot. Kemudian mewujudkan romansa pria, Liam ingin mencoba bertarung saat menaikinya, yang langsung disambut oleh bawahannya untuk pelatih tanding. Meski awalnya unggul, Liam malah merasa diejek yang sejak awal bawahannya itu sengaja mengalah. Oleh sebab itu, Liam menyuruhnya untuk secara serius bertarung tanpa memandang posisi Liam sebagai majikan dan raja di planet Hydra ini. Tapi karena Liam yang sama sekali tidak memiliki pengalaman bertarung, dia langsung tumbang bahkan hanya dengan gerakan counter yang sederhana. Lanjut hal tersebut membuat Liam ingin segera dicarikan seorang master yang cakap untuk melatih dia supaya bisa menjadi lebih kuat. Di mana alasan utamanya tak jauh dari keinginan awal Liam untuk jadi pejabat korup yang mengandalkan kekuatannya. Karena itulah sekarang dia bertekad untuk jadi yang terkuat. Kemudian dipanggillah seorang bernama Yasushi yang mengaku memiliki teknik berpedang gaya kilat, sambil menunjukkan sebuah demonstrasi di mana dia sanggup memotong beberapa batang pohon tanpa terlihat mengeluarkan bilah pedang dari dalam sarungnya. Liam yang melihat itu langsung beranggapan kalau Yasushi baru saja bergerak sangat cepat, bahkan sampai Amagi tidak bisa mendeteksi gerakannya. Tapi meskipun Amagi ragu dengan kemampuan Yasushi, Liam justru sudah tidak sabar untuk segera berlatih gerakan kilat tersebut. Namun ternyata semua itu hanya tipuan Yasushi semata sambil memanfaatkan trik sulap untuk mengecoh Liam agar bisa segera mendapat uang yang besar. Selanjutnya kembali diperlihatkan pasukan Tuan Putri Libe yang masih berperang melawan kelompok perompak Goas. Begitu malang saat dirinya penuh percaya diri setelah pasukan bantuan dari PBB datang mengepung perompak, nasib buruk menimpa seluruh pasukan kerajaan Libe,
di mana ternyata bangsa-bangsa dari berbagai tata surya sudah disuap untuk menyerang balik kerajaan Libe. Hingga akhirnya harus melihat rumah dan tanah airnya luluh lantak oleh serbuan Koas dan pasukannya. Sedangkan untuk Liam, dia kini berlatih sekeras yang ia bisa dengan terus percaya arahan dari Yasushi, tanpa tahu kalau di belakangnya Yasushi cuma pura-pura melatih dan malah lebih tertarik buat baca manga shoujo serta menikmati gaji besar yang Liam berikan. Terus Liam yang istirahat sambil melihat perkembangan proyek yang jalan di tempat, dipanggillah orang yang bertanggung jawab. Di sini Liam langsung tahu kalau orang ini sudah melakukan penggelapan dana. Namun karena visi misi hidupnya ingin jadi korup, Liam justru ingin mencontohnya. Tapi pas diketahui orang tersebut mengorbankan bawahannya untuk menutupi kasus itu, sontak membuat Liam ingat dengan masa lalunya dan tanpa pikir panjang memenggal kepalanya. Kemarahan dan ketidakpercayaan Liam kepada pejabat di bawahnya membuat dia memutuskan untuk mengganti mereka semua dengan boneka maid tanpa memperdulikan sentimen masyarakat kekaisaran. Lalu dengan bekal latihan dasar dari Yasushi, Liam ingin melakukan latih tanding menggunakan robot lagi. Tapi Yasushi menentang dan melarang Liam menggunakan robot dengan sistem otomatis dengan alasan kalau itu hanya akan menumpulkan inderanya. Oleh karena itu, Liam segera meminta bawahannya untuk menyiapkan robot tipe lama untuk digunakan. Akhirnya, meskipun Amagi tidak bisa mempercayai Yasushi, dia tetap mau memperbaiki robot Avid yang merupakan warisan dari kakek buyut Liam. Untuk itu, dipanggillah Letnan Nias yang ahli dalam perawatan serta pengembangan robot kerajaan guna memeriksa dan memperbaiki segala komponennya. Di samping itu, Liam juga ingin menambahkan jurus pamungkas seperti pukulan roket, walaupun sempat membuat Nias mati-matian menolak karena akan membebani komponen inti. Tapi karena Liam ngotot dan tak peduli berapapun biayanya, Nias pun akhirnya setuju tanpa memperdulikan kehadiran Yasushi yang terpesona dengan lekuk tubuhnya. Kemudian Yasushi yang iri sama Liam karena tampak begitu serasi dengan Nias, Yasushi berakhir melampiaskan kecemburuannya sebagai dalih latihan lanjutan. Sementara di tempat lain, para pasukan kerajaan Libe yang sudah tertangkap termasuk Tuan Putri Kristiana kini dihadapkan kengerian Koas yang suka mengotak-ngatik orang-orang good looking dan merubahnya menjadi mutan buruk rupa. Lanjut singkat cerita, pengembangan Avid sudah selesai dan siap diaktifkan. Baru setelah diaktifasi, kini cuma Liam seorang saja yang bisa mengendalikan robot raksasa ini. Terus mengingat pergerakan robot dikendalikan oleh imajinasi, Liam yang melihat tontonan segar di sebelahnya auto menggila. Lalu beberapa waktu setelah itu, Liam merenungi kemajuan latihan teknik berpedangnya yang mandek. Dan pas Amagi ingin memberikan pencerahan soal Yasushi yang master abal-abal, Liam malah menyalahartikannya hingga menuntunnya pada eksistensi sihir yang selama ini dia lupakan. Barulah setelah melatih pedang dan sihir selama bermusim-musim, gaya kilat Liam mengalami kemajuan besar yang bahkan membuat Yasushi terkejut dan panik dengan masa depannya. Lalu tak lama berselang setelah infrastruktur Banfield mengalami kemajuan yang cukup signifikan, hal tersebut malah memancing ketertarikan perompak Koas untuk merebutnya dengan dimulai serbuan terhadap fasilitas industri Banfield. Tak tinggal diam, setelah melakukan perhitungan Amagi, Liam langsung melancarkan rencana untuk menyerang balik armada perompak yang terlihat. Terus bermodalkan ajaran yang sebenarnya bukan ajaran Yasushi, Liam membantai mereka semua dengan teknik pedang kilatnya. Dan kemenangan ini memberikan pihak Liam keuntungan yang sangat besar setelah merampas harta dari armada Koas di mana berisikan berbagai logam langka. Namun karena Liam sendiri dari bumi, logam-logam itu tidak membuatnya tertarik. Karena dalam pikirannya masih tertanam kalau koin emaslah lambang kekayaan yang nyata dan tetap tidak mau mengikuti standar kekaisaran. Di samping itu, Amagi melapor kalau kondisi Banfield saat ini sangat kekurangan kapal perang yang bisa digunakan. Sebab itu, memanfaatkan harta rampasan, dia memilih menggunakannya untuk membeli kapal perang bekas dengan performa yang masih bagus. Sedangkan di sisi lain galaksi,
Nias tengah bersaing serta mempromosikan kapal perang dengan kemampuan tempur paling canggih. Sementara saingannya sendiri, Yulisia, dia mengedepankan desain dan kemewahan, kenyamanan bagi pasukan yang menaikinya. Dihadapkan keindahan dan rasa nyaman kapal Yulisia, pasukan kekaisaran memilih untuk menggunakan jasanya ketimbang Nias. Hal tersebut membuat Nias sedikit stres dan bingung gimana caranya menjelaskan ke atasannya kalau dia gagal buat ngejual unit ciptaan mereka. Sampai saat dia terpikirkan sama Liam, orang unik yang pernah request untuk mematikan sistem otomatis dalam kendali Avid. Bertepatan itu, di lain sisi, sang pemandu yang lama tidak terlihat kini muncul berniat untuk memanen bibit keputusasaan yang seharusnya tumbuh dalam diri Liam. Tapi dia justru dibuat terkejut dengan kemajuan wilayah Banfield yang kini berkembang pesat, berkebalikan dengan rencana awal pemandu. Dan alih-alih mendapat emosi negatif, pemandu malah dibuat tersedak emosi positif yang ditujukan padanya dengan Liam yang sungguh berterima kasih atas kesempatan kedua yang sudah diberikan. Lanjut, secara tiba-tiba Nias mengunjungi Yasushi dengan tujuan mencari cara untuk menggoda Liam. Namun Yasushi salah tangkap, dan alih-alih memberitahukan selera Liam, Yasushi dengan gacor membeberkan semua fetisnya sendiri. Mengandalkan informasi keliru tersebut, Nias langsung mengunjungi Liam. Tetapi sayangnya kedatangannya telat, mengingat Liam sudah membeli kapal perang bekas kekaisaran beserta awak kapalnya untuk dijadikan bawahan. Meski begitu, Nias tidak menyerah dan langsung menggoda berdasarkan referensi dari Yasushi. Di mana hal itu justru membuat Liam teringat trauma masa lalunya dengan pakaian dalam seksi mantan istrinya yang tidak pernah ditunjukkan kepada dia. Terus karena tak ingin terbayang-bayang terus, Liam pun menuruti permintaan Nias agar dia berhenti menggodanya sehingga sepakat untuk membeli 200 kapal perang. Ternyata di saat Nias keluar dari ruangan Liam, Yasushi tidak sengaja melihatnya dengan pakaian yang menyenggol hasratnya dan memicu rasa iri dan dendam yang sangat mendalam dalam diri Yasushi. Mengesampingkan itu, tidak memerlukan waktu lama, kapal yang dipesankan Nias sudah tiba. Namun tidak cukup di situ, Nias terus menawarkan kesepakatan baru agar diberi beberapa kapal perang yang Liam peroleh dari perompak. Awalnya Liam menolak, sampai ketika Amagi memberikan saran untuk meminta Nias memodifikasi beberapa kapal rampasan yang sudah rusak sebagai ganti dari kapal yang dia minta. Oleh sebab itu, diperiksalah perangkat yang terdapat di dalam kapal perompak itu. Dan bersamaan dengan Nias yang fokus mengecek kapal, Liam sempat menyadari keberadaan anjing misterius yang pernah muncul saat dia direinkarnasikan oleh pemandu. Mencoba mengikuti jejaknya, Liam dan Amagi mendapati sebuah ruangan navigasi yang menunjukkan riwayat perjalanan kapal ini, di mana tampak rombongan perompak goas ini sudah memporak-porandakan kekaisaran Algran dengan menyerang banyak planet. Tapi di antara semua rute yang sudah dilewati, fokus Liam tertuju pada lokasi yang letaknya sangat jauh. Dan dengan diketahui kalau lokasi itu juga berada di luar kebijakan kekaisaran atau negara manapun, Liam sangat yakin kalau itu pasti Pulau Harta, tempat perompak goas menyembunyikan seluruh hartanya. Karena itu, Liam langsung bersiap menuju tempat tersebut melewati gerbang teleportasi jarak jauh, yaitu gerbang Domos. Tapi saat ingin melewati gerbang, seluruh kapal Banfield tidak diizinkan lewat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan data hutang keluarga Banfield yang sudah sangat menumpuk, membuat admin gerbang tersebut tidak percaya Liam bisa membayar tarif untuk melakukan teleportasi. Sementara di sisi lain gerbang, armada perompak goas sudah mulai masuk tanpa adanya kendala menuju lokasi Liam, memanfaatkan kekayaan yang luar biasa milik dia untuk menyuap admin agar bisa lewat secara bebas. Berbeda untuk posisi Liam, bahkan setelah mohon-mohon tetap tidak diizinkan masuk dan diwajibkan membayar tarifnya lebih dulu. Kemudian dihadapkan dilema, Liam kembali merasakan kehadiran anjing misterius dan menuntunnya ke ruang kendali admin. Di sini Liam menyadari kalau gerbang Domos sudah dibuka dan menyalahpahami kalau si admin ingin membantunya secara diam-diam. Tapi pas mengecek jalur gerbang, Liam sadar arahnya terbalik. Karena itulah dia mengatur ulang jalur sekaligus tanpa disadari membelokkan jalur yang tengah dilewati armada goas. Kemudian tanpa pikir panjang, Liam melanjutkan perjalanan ke Pulau Harta.
dan langsung membantai para perompak kroco-kroco Koas yang tidak siap menerima serangan dadakan. Sedangkan untuk nasib Koas, mereka kini terjebak di tengah-tengah area pelatihan 70.000 armada kekaisaran. Lalu setelah Liam selesai mengobrak-abrik kroco Koas, dia berkeliling untuk merampas semua harta yang tersimpan sambil mengikuti anjing misterius yang kembali muncul, sehingga bertemu dengan ilmuwan gila perompak Koas. Tepat saat inilah, Liam akhirnya bertemu Putri Christiana yang naasnya sudah dirubah menjadi mutan dan terus berharap supaya dibiarkan mati. Menimbulkan rasa jijik Liam pada ilmuwan gila itu yang berakhir menembak kepalanya. Tapi alih-alih mengabulkan permintaan Christiana untuk dibunuh, Liam justru memilih menjaganya tetap sehat sambil diam-diam berencana menyembuhkan para mutan itu kembali menjadi manusia. Memanfaatkan eliksir yang harganya sangat mahal, setelah dirinya merasa iba pada nasib orang yang nasibnya lebih buruk dari Liam sendiri. Terus singkat cerita, setelah pulang ke kediaman Banfield, Nias datang dan meminta Liam untuk membeli kapal perang lagi. Dan karena pas dihitung semua harta rampasan dari Pulau Harta bisa cukup untuk membeli 5.000 kapal, tanpa persetujuan Liam, Nias langsung bersiap mengirimkan itu semua. Yang mana kegembiraan Nias itu lagi dan lagi terdengar Yasushi, hingga akhirnya memutuskan untuk memberi pelajaran pada Liam. Sampai tanpa sengaja ocehan asal bunyi Yasushi disalahpahami oleh Liam dan berhasil mengaktifkan sihir untuk fokus bertahan. Nah, kejadian ini menyadarkan Yasushi kalau terus berlama-lama lagi menipu Liam, hidupnya pasti akan buruk. Setelah melihat track record Liam yang tanpa ampun menebas pejabat korup dan meluluh lantakan armada perompak Koas. Dan pada akhirnya Yasushi memutuskan untuk pergi menyudahi sandiwara penuh kesalahpahaman ini. Kemudian memikirkan kehidupan korup, Liam terus memikirkan 3 hal untuk penopang utamanya. Tak lain tak bukan ialah harta, tahta, dan wanita. Terus karena harta serta tahta sudah ia miliki, fokus Liam saat ini adalah wanita. Dan demi kepuasannya dia ingin membuat harem. Selang beberapa waktu datang Thomas, seorang usahawan serta pemasok kerajaan sambil membawa oleh-oleh berupa batangan emas. Dia ingin meminjam beberapa armada Banfield untuk mengawal melalui zona berbahaya dalam perjalanan bisnisnya. Terus sebelum mengumpulkan harem, niat awal Liam ingin membangun sebuah kolam anggur dengan aneka daging di atasnya untuk mengadakan pesta setiap saat. Tapi pas membayangkan akan jadi seperti apa nantinya, seperti pertimbangan kebersihan dan keamanannya, Liam pun mengurungkan niatnya. Meski begitu, baik Amagi maupun Brian tetap mendukung Liam untuk mengumpulkan harem. Karena ternyata itu merupakan hal normal dan lumrah di kekaisaran ini mengingat posisi Liam sebagai penguasa planet ini. Bahkan saking normalnya, Brian kaget saat tahu kalau Liam cuma ingin mengumpulkan 100 harem yang dianggapnya terlalu sedikit. Karena umumnya setiap penguasa bisa memiliki 10.000 harem untuk dimiliki. Kering-kering dah tuh. Dengan jumlah sebanyak itu, Amagi dan Brian sudah menyiapkan kandidat para wanita yang tertarik dengan Liam. Namun Liam menolak kandidat yang sudah dipilihkan dan mau mencari wanita idamannya sendiri. Nah, untuk alasan tersebut Liam pergi mencari salah seorang dari rakyatnya. Meskipun hampir semua rakyat Liam good looking, fashion mereka sangat aneh, menghilangkan ketertarikan serta hasrat Liam yang awalnya menggebu-gebu. Sementara di tempat lain, Putri Christiana yang sempat diubah menjadi mutan kini sudah berhasil dipulihkan, menyisakan proses rehabilitasi agar bisa bergerak dengan leluasa seperti sedia kala. Bersyukur setelah menerima perlakuan keji dari Goa selama bertahun-tahun, Christiana pun berjanji untuk melakukan segala hal yang diinginkan oleh Liam sebagai pahlawan serta penyelamat hidupnya. Di lain sisi, kita juga diperlihatkan beberapa dampak kepemimpinannya kepada rakyat yang dipimpin, yang mana alih-alih sengsara seperti visi misi korupnya, semua orang justru semakin makmur dan sangat mengagumi kepemimpinan Liam meski masih berumur sangat muda. Begitu juga para pasukan tentaranya yang sangat puas akan arah politik Liam, di mana tidak segan menghukum pejabat busuk di dalam kepemerintahannya. Sedangkan di belahan lain galaksi, armada Koas entah bagaimana berhasil kabur dari kepungan armada Kekaisaran Algran. Meski begitu, armada utama mereka masih berjumlah sangat banyak dengan perkiraan sekitar 30.000 kapal perang.
Lanjut di tengah kemarahan Koas, tiba-tiba pemandu muncul dengan hasutannya dan mencoba mengarahkan itu semua untuk menghabisi Liam Seravanfield. Terus singkat cerita, Brian tergesa-gesa melapor kepada Liam tentang kemunculan puluhan ribu armada Koas, yang dengan lantang menyatakan perang kepada Banfield, juga mengajukan tuntutan seluruh aset serta tahanan-tahanan yang good looking. Mendengar tuntutan itu, Liam benar-benar jengkel dikarenakan sifat Koas yang jauh lebih korup dibandingkan dirinya. Namun kemarahannya lagi-lagi disalahartikan Brian kalau Liam sangat mencintai semua rakyat. Terus setelah dia tahu perbandingan armada mereka yang berjarak 6 kali lipat, Liam sempat merasa dilema. Apalagi dengan perhitungan Amagi yang menyimpulkan kalau peluang menang sangat amatlah kecil. Nah, di tengah rapat strategi tersebut, pemandu yang tidak ingin rencananya diganggu oleh bisikan-bisikan penasehat militer, dia muncul sambil menghentikan waktu dan mengaku kalau dialah yang mengutus Koas guna membantu Liam melunasi hutang setelah merampas semua milik Koas. Kemudian Liam yang sangat mempercayai pemandu itu pun termakan bualannya dan segera bersiap untuk berperang melawan musuh di hadapannya ini. Tapi di saat kapal induk Banfield masih siaga di barisan belakang, tiba-tiba saja muncul sergapan dari atas kepala mereka setelah 500 kapal Koas melakukan teleportasi. Meski begitu, sergapan itu merupakan hal sepele yang bisa diselesaikan dengan kapal-kapal terbaru armada Liam. Namun belum berakhir, pasukan Liam pun sempat memancing armada musuh ke dalam kumpulan ranjau. Akan tetapi, Koas sangat memanfaatkan keunggulannya dalam jumlah, dengan mengorbankan anak buahnya untuk menerobos dan terus membuka jalan. Terpojok pada situasi tersebut, komandan dari armada Liam berniat mengorbankan diri guna menjaga Liam bisa kabur hidup-hidup. Sayangnya, mengorbankan sesuatu yang sudah menjadi miliknya benar-benar tidak Liam sukai. Oleh sebab itu, Liam berniat masuk ke dalam arena perang menggunakan robot Avid, meninggalkan kapal induk dan menyerahkan seluruh komando kepada Amagi. Barulah setelah itu, tanpa memperdulikan kerugian yang akan didapat, Amagi membawa seluruh pasukan termasuk kapal induk untuk maju menyerang sambil mengutamakan keselamatan Liam, yang langsung diikuti meski awalnya seluruh pasukan skeptif kepada AI. Terus melompat ke dalam tengah-tengah armada musuh, Liam segera membabat habis setiap robot yang muncul di hadapannya. Tetapi dengan puluhan ribu musuh yang ada, Avid perlahan mengalami kerusakan setelah menahan efek dari tebasan kilat milik Liam, yang mengakibatkannya perlahan terpojok. Bertepatan itulah, bala bantuan yang tidak Liam sangka sama sekali muncul. Putri Christiana datang menggunakan robot perang ciptaan Ulyssia, si rival Nias. Diselimuti dendam dan hutang budi pada Liam, Christiana pun menggila membabat habis para perompak Koas yang ada, membalikan keadaan yang tadinya terpojok ke jalan kemenangan mutlak, membuat Koas kebakaran jenggot dan diam-diam berencana untuk kabur meninggalkan semua bawahannya terkecuali para eksekutif. Tetapi sayangnya, Liam bersama Avid sudah bertengger di atas kapal induk mereka mencegah Koas bisa melarikan diri. Lalu tak ingin berlama-lama, Liam masuk bersama beberapa pasukan untuk mencari harta yang sudah dia idam-idamkan sedari awal. Nah, di dalam barulah ditunjukkan kemampuan pedang gaya kilat Liam yang sudah menyetarai bayangannya tentang masternya Yasushi. Dan dengan tenang menghabisi semuanya, membuat pemandu stres setengah mati yang terus-terusan gagal membuatnya sengsara. Karena itu, dia pun tak punya pilihan lagi dan memilih ikut campur dengan memberikan kekuatan kepada Koas agar bisa menghadapi Liam. Nah, lagi-lagi anjing misterius kembali muncul, mengingatkan Liam pada peliharaannya dulu sekaligus menuntun ke ruang rahasia berisikan benda-benda antik yang salah satu di antaranya merupakan sebuah katana. Tak lama berselang, Koas yang diberi kekuatan oleh pemandu mulai mengamuk menghajar para anak buah Liam. Menghadapi dia, pedang Liam awalnya sama sekali tidak berfungsi. Tapi tepat ketika katana yang dia ambil dihunuskan, baik tangan dan kaki Koas dengan gampangnya terpotong.
Melihat Koas yang sama sekali sudah tak berdaya, awalnya Liam ingin menyerahkan dia ke kaisaran untuk mengklaim imbalan sesuai yang ada dalam daftar buronan. Tetapi setelah mendengar perkataan salah seorang komandannya yang bilang kalau dia bisa mengklaim hadiah asal ada bukti tentang kematiannya saja, tanpa pikir panjang dia langsung membunuhnya. Terus singkat cerita, Thomas datang mempertanyakan tentang alat yang digunakan Koas untuk merubah manusia menjadi mutan, di mana tim pengembang kekaisaran ingin meminta data dari pengujiannya. Tepat saat itulah Christiana muncul menghadap Liam, dan saat Liam menanyakan tentang pengujian pada tubuhnya, tanpa pikir panjang dia langsung melepas pakaiannya di hadapan semua orang. Baru saja lepas, saat itu juga Nias muncul. Nias yang melihat Christiana langsung ikut menggoda Liam agar tidak tergoda oleh wanita lain dan supaya tetap berlangganan kapal perang kepada dirinya, menyebabkan kerusuhan antara calon bini 1 dan bini 2. Tak cukup di situ, wanita lain datang lagi. Kali ini adalah Yulisia yang tanpa pikir panjang menawarkan produk kapal mewah khasnya, di mana langsung menarik minat Liam untuk segera membelinya. Namun sayangnya harus ditunda dikarenakan keluarga Banfield masih belum memiliki izin untuk melakukan transaksi dari Yulisia yang berkaitan dengan kekaisaran. Kemudian bertepatan itu, Brian datang membawa kabar tentang undangan yang ditujukan pada Liam oleh kekaisaran untuk datang ke planet ibu kota dan menerima penghargaan setelah berhasil menyingkirkan perompak kelas kakap seperti Koas. Lanjut singkat cerita, tepat saat Liam dan Amagi mendarat di ibu kota, ayah dan ibu serta kakek nenek Liam datang menghampirinya. Sudah lama tak bertemu, bahkan melimpahkan hutang kepada anak semata wayangnya. Saat bertemu mereka malah langsung menghina Amagi, sosok yang paling berharga bagi Liam selama ini. Awalnya Liam masih menahan amarah dia dengan bertanya tujuan mereka menemui anak serta cucunya setelah sekian lama tidak bertemu. Tetapi saat yang keluar dari mulut mereka adalah permintaan uang setelah tahu Liam berhasil mengalahkan perompak, Liam langsung mengusir mereka tanpa segan-segan mengarahkan ujung pedang ke leher ayahnya sendiri. Barulah setelah itu, tak ingin berhubungan lagi dengan tingkah keluarga yang tidak berguna, Liam ingin mengirimkan surat pernyataan tentang ketidakterlibatan Liam tentang apapun yang dilakukan mereka sebagai syarat uang tambahan yang mereka minta. Sementara si pemandu, dia ingin memanfaatkan celah antara Liam dan keluarganya sendiri untuk menjatuhkan posisinya sebagai gubernur, dengan mengarahkan mereka ke Perdana Menteri Kekaisaran untuk melengsarkan Liam serta berencana mengirimkan asasin pada Liam setelah semua proses selesai. Namun rencana itu diketahui oleh anjing misterius yang langsung menuntun Amagi untuk menguping menyiapkan balasan untuk mengatasi itu. Benar saja, tak lama setelah Liam menerima penghargaannya, keluarga Liam menemui Perdana Menteri. Sayangnya tak seperti harapan mereka, Perdana Menteri secara tegas menolak usulan mereka dan mengusir mereka dari ruangannya, di mana semua itu sudah diatur diam-diam oleh Amagi, dengan menjanjikan pembayaran hutang pajak Banfield yang sudah lama menunggak selama 2 generasi. Barulah setelah semua itu, Amagi berpamitan untuk pergi meninggalkan Liam. Awalnya pikir Liam Amagi cuma ingin liburan, tapi saat Amagi menyangkal itu, raut muka Liam berubah jadi sangat serius, dan langsung diperdengarkan tentang alasan Amagi yang memilih pergi berdasarkan 3 aturan mutlak yang Liam buat. Karena sesuai aturan tersebut, jika kedepannya Amagi terus berada di sisinya, orang yang membenci AI pasti akan menargetkan serta membahayakan Liam, dan hal itu melanggar salah satu aturan tersebut. Namun Liam yang tidak mau ditinggalkan pergi mengancam akan membahayakan dirinya sendiri tepat setelah Amagi meninggalkannya, menunjukkan betapa berharganya Amagi dalam hidup Liam, yang entah karena perkembangan AI atau apa, hal tersebut membuat Amagi meneteskan air mata. Barulah setelah semua selesai, Liam dan Amagi pulang ke kediaman Banfield bersama-sama. Bersamaan juga dengan penutupan cerita oleh kesengsaraan si pemandu saat menerima aura positif yang besar dari Liam.